misalnya. Nah, kemudian yang sistem 3 fasa ini ya, hubungan dari sistem 3 fasa, misalnya sambungannya ini adalah sambungan bintang gitu ya. Sambungan bintang di mana dia kalau yang 3 fasa itu pasti akar 3 gitu ya. Teman-teman sudah pada tahu sendiri. Nah, kemudian berapa nilai tegangan PL gitu ya. Tegangan line to line gitu ya. Maka dia sama dengan akar 3 tegangan PL line ke netral gitu ya. Dan arus L sama dengan flux gitu ya. Kemudian persamaan terkait dengan sistem ya, ada daya kompleks gitu ya, kemudian daya real, kemudian daya reaktif gitu ya, SPQ gitu ya. Nah ini persamaan-persamaannya saya kira itu udah ada. Sistem per unit system. Nah ini kemarin kan sebenarnya kita udah pernah bahas gitu ya. Per unit system yang PPT yang sudah saya share di pertemuan berapa ya itu ya. Sekitar pertemuan 7. Sekitar pertemuan 7. Di pertemuan 7 sistem per unitnya gitu ya. Sistem per unit dari misalnya apa namanya, nilai per unitnya gitu ya. Nilai per unit itu nilai sesungguhnya per apa namanya, per nilai basisnya gitu ya. Per nilai basisnya sehingga diperoleh persamaan 5.1 gitu ya, untuk misalnya menentukan terkait dengan penskalaan atau normalisasi gitu ya, guna mempermudah kalkulasi perhitungan. Nah ini saya kira udah. Terus kemudian hubungan terkait dengan yang adalah contoh yang kelima gitu ya. Misalnya ini contoh yang kelima ini mengacu kepada persamaan yang dari 5.1 sampai dengan 5.9 gitu ya. Nah, 5.9 kan tinggal kita masukkan misalnya nanti berapa nilai misalnya Z new Z om. Nah, misalnya 5.1 sebuah sistem memiliki S-base gitu ya, 1000 MPa itu misalkan terus ininya ya, arus basisnya gitu ya. Untuk misalnya tegangan basis ini 230 kP dan pi basis adalah 525 kP. 525 kP. Nah, kemudian gunakan nilai untuk menghitung misalnya arus aktual gitu ya pada jaringan dan tegangan fasa misalnya, jika misalnya di mana arusnya 4,95 PU gitu ya dan tegangannya 0,5 PU misalnya pada kedua sisi gitu ya, 230 dan 230 kP dan 525 kP.
Nah, sehingga kita peroleh gitu ya. Peroleh misalnya di sini coba teman-teman sambil cari gitu ya. Gunakan misalnya persamaan 5,3 di mana I basisnya adalah KP per A basis gitu ya, per tilde akar 3 dikali KP basis ampere. Nah, benar nggak dia nilai apa namanya? Nilai ininya adalah 251 ampere harus basisnya. Yang A untuk yang A pada sisi misalnya 230 kP. Terus yang ini 525 ininya 110 ampere ya. Benar nggak? Coba kalau misalnya teman-teman hitung sendiri. Udah ada yang sesuai? Nah, lanjut misalnya dari persamaan 5,1 gitu ya. Ketika kita sudah mengetahui nilai IBES dan yang A dan B gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan terkait dengan berapa nilai misalnya aktual, nilai aktual gitu ya. I aktual dan tegangan aktual di mana I aktual sama dengan IVU gitu ya dikalikan dengan IBES-nya. Nah, sehingga diperoleh yang C gitu ya. Yang C itu dia yang tadi kita ketahui nilai I-nya itu 4,95 PU dikalikan dengan hasil yang IBES-nya tadi sehingga diperoleh I aktualnya adalah 1242 ampere dan seterusnya gitu ya. Ini karena apa namanya? Yang ini perlu teman-teman latih sendiri. Nah, yang 5,2 pun sama gitu ya. 5,2 ini misalnya kasusnya untuk auto transformer gitu ya. Untuk misalnya nameplate-nya berapa nilai impedansi. Nah, kemudian aplikasi per unit gitu ya. Aplikasi per unit ini misalnya pengaplikasian pada persettingan relay gitu ya. Relay. Penyetingan relay. Nah, contoh dari apa namanya? Sistem per unit gitu ya. Ini ditunjukkan pada gambar 5.1 ya gitu ya. 5.1 misalnya di dalam secara praktisnya ini gitu ya untuk sebuah percontohan gitu ya kita bisa mulai gitu ya melakukan perhitungan gitu ya dari apa namanya gambaran misalnya gambaran yang ada pada suatu sistem rangkaian gitu ya contohnya yang 5.1 5.1 ini misalnya di situ kan ada nilai
komponen pada sistem jaringan gitu ya. Baik misalnya berapa nilai impedansi yang ada gitu ya. Kemudian berapa persen gitu nilai apa namanya induktansi, terus nilai impedansinya, terus di situ ada nilai kapasitansinya gitu ya. Apakah berapa nilai tegangannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita bisa mulai melakukan kalkulasi gitu ya, perhitungan berdasarkan pada percontohan pemodelan gitu ya. Contoh model sistem yang seperti ini untuk misalnya eh, percontohan apa namanya aplikasi sistem per unit yang besar gitu ya. Misalnya yang besar ini, misalnya kita definisikan dalam satu pembangkit Jawa Bali gitu ya, misalnya. Atau untuk perbagian aja gitu ya, misalnya Cirata kemana gitu ya. Dia mengalirkannya sistem per unitnya. Nah, sehingga kriteria-kriteria dari yang ada apa namanya nilai yang ada pada jaringan ini kita bisa menentukan gitu ya, bisa menentukan berapa misalnya nilai yang kita peroleh gitu ya, nilai baik impedansinya dan lain sebagainya untuk kita ketahui. Nah, kemudian menghitung nilai aktual dari sistem per unit gitu ya. Sistem per unit di sini untuk misalnya perhitungan 3 pasa gitu ya. 3 pasa, maka dia ini MPa PAUD gitu ya per jet PAUD per PU gitu ya. Nah, sistem kegagalannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga dia terkait dengan converting per unit gitu ya. Misalnya dalam sebelum kita menentukan nilai impedansi per unit gitu ya, menggunakan sistem unit impedansi per unit dari misalnya transformer dari suatu pabrikan gitu ya, yang suatu pabrikan dia kan pasti memiliki nameplate gitu ya, nameplate per unit biasanya yang adanya itu. Nah, maka kita bisa melakukan biasanya konversi gitu ya, konversi terlebih dahulu ke dalam misalnya sistem per unit yang ada pada sistem yang kita miliki. Nah, biasanya gitu ya, biasanya 3 pasa pada tiga daya 3 pasa gitu ya. Base-nya itu yang digunakan adalah 100 MPa gitu ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan setelah selesai kita ketahui, kita bisa melakukan konversi per unit gitu ya, nilai impedansinya ke dalam nilai impedansi aktual gitu ya, misalnya dalam ohm pada 500 kp dan seterusnya gitu ya. Sehingga kita nanti di situ pada ujungnya kalau di sini dia terkait dengan data dari BPA-nya gitu ya. BPA-nya untuk pemodelan
yang digunakan misalnya untuk pemodelan. Nah, dengan sistem apa namanya? Bukan sistem, dengan rasio yang ditentukan berdasarkan nanti eh, model yang ada pada apa namanya? Pada kondisi sistem tersebut gitu ya. Jadi dia menggunakan rasio berapa per berapa gitu. Kalau misalnya di sini yang spend gitu ya, spend eh, dia menggunakan misalnya rasionya berada pada 2,174 untuk misalnya nilai tegangan 525 per 241 atau misalnya rasionya 2,283 untuk misalnya tegangan 525 kP per 230. Nah, itu biasanya tergantung pada nanti nameplate masing-masing transformernya gitu ya. Nah, kemudian ini sequence control, ini udah selesai kalau nggak salah. Minggu kemarin sequence control. Ya, komponen sebatas yang ini. Menentukan misalnya jaringan A ke B, atau kalau yang ini jaringan X ke Y gitu. Berapa misalnya nilai tegangan AN, PBN, dan PCN. Nah, kemudian symmetrical component system ini saya kira cukup. Nah, kalau contoh apa namanya terkait dengan contoh soal gitu ya. Ini bisa teman-teman sambil pelajari gitu ya untuk misalnya bagian yang komponen simetris gitu ya. Komponen simetris, kemudian sequence network, kemudian balance unbalance gitu ya untuk sistem jaringan. Oh, ini hasil dari simulasi. Oke. Bentar ya. Kalian masih on nggak? Nah, kemudian yang selanjutnya gitu ya, yang minggu ini, yang pertemuan di minggu ini, kalian coba buka apa namanya materi yang sudah saya share di portal perkuliahan. Udah ada belum? Ada ya, di pertemuan 10. Ini terkait dengan analisis aliran daya gitu ya. Untuk studi misalnya data untuk studi aliran beban, kemudian metode Gauss-Seidel gitu ya. Terus Newton-Raphson gitu. Ini sebenarnya udah apa namanya metode-metode yang lama gitu ya. Tapi merupakan basic dari yang biasa kita pakai. Nah, kemudian ini bukan studi gitu ya, tapi studi aliran beban dengan komputer digital. Nah, kemudian hasil dalam angka pengaturan daya masuk ke dalam jaringan spesifikasi tegangan rel. Nah,
Nah, terkait dengan analisis aliran daya ini, gitu. Ini berkaitan dengan nanti apa namanya, berapa nilai yang ingin kita ketahui gitu ya. Baik itu udah terkait dengan kalau misalnya studi aliran beban terkait nilai admitansinya gitu ya, untuk sendiri dan bersama gitu ya. Nah, kemudian nantinya ada dibentuk dalam model matriks admitansi rel gitu ya, atau IRL maupun misalnya impedansi titik penggerak gitu ya, dengan pemindahan membentuk nilai jet rel gitu dan seterusnya. Dan kondisi apa namanya, studi aliran beban ini kita bisa apa namanya, bentuk gitu ya, tentukan misalnya jika dalam etap itu kan kita menggunakan misalnya penyelesaian yang dengan metode Gauss-Seidel atau misalnya Newton-Raphson itu sudah otomatis ada gitu ya di etapnya. Nah, kemudian studi aliran beban ini kita bisa pelajari ketika misalnya kondisi dari kondisi misalnya dari sistemnya gitu ya. Sistem mulai dari pembangkitan sampai misalnya ke beban gitu ya. Ke posisi ke beban di sini penggunaan ini benar-benar ada gitu ya, komponennya tersambung gitu ya. Nah, komponennya tersambung mulai dari pembangkitan sampai ke beban. Nah, maka di situ kita bisa menentukan berapa misalnya nanti rating dari setiap komponennya gitu ya. Kan karena di sini untuk studi aliran beban itu kan pasti apa namanya, ada banyak komponen yang kita gunakan mulai dari misalnya PMT-nya, kemudian transformatornya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya, untuk pada sampai akhirnya ke penggunaan ke beban. Nah, kemudian nanti kita juga menentukan misalnya berapa rating, misalnya kalau ada apa namanya, penambahan kapasitor banknya gitu ya. Dan misalnya untuk bus yang kita pakai juga bagaimana. Nah, kemudian ini ada yang terkait dengan metode Gauss-Seidel yang digunakan dalam analisis misalnya aliran beban gitu ya. Ini untuk mendapatkan misalnya suatu penyelesaian yang resmi gitu ya atas aliran bebas dalam misalnya suatu sistem daya yang timbul terkait dengan kerumitan gitu ya yang disebabkan oleh perbedaan dari jenis data misalnya yang ditentukan gitu ya bagi bermacam-macam jenis rel. Nah, kalau di sini sambil kita baca juga meskipun perumusan persamaan yang cukup tidak begitu sulit gitu ya. Namun bentuk penyelesaian yang tertutup adalah misalnya di sini tidak praktis dan seterusnya.
Nah, cuma untuk metode Gauss-Seidel ini ada yang namanya nanti iterasi gitu ya. Sampai dengan kan dia apa namanya? Nah, ini mulai dari penyelesaian gitu ya, penyelesaian digital untuk masalah aliran beban di sini nih yang mengikuti terkait suatu proses ulangan gitu ya, iterasi proses dengan menetapkan nilai perkiraan gitu ya, dengan menetapkan nilai perkiraan untuk tegangan rel yang tidak diketahui dengan menghitung satu nilai baru untuk setiap tegangan misalnya. Untuk setiap tegangan rel dari nilai-nilai perkiraan pada rel yang lainnya. Nah, jadi nanti daya nyata yang ditentukan dan daya reaktif yang ditentukan atau besarnya nilai tegangan. Nah, sehingga di sini jadi kita nanti diperoleh suatu himpunan baru misalnya himpunan baru nilai tegangan untuk setiap rel terus digunakan untuk menghitung satu lagi himpunan tegangan rel. Jadi kalau sudah kita memperoleh satu gitu ya nilai tegangan, kita bisa menghitung nilai tegangan yang lainnya. Nah, sehingga di sini setiap perhitungan satu himpunan gitu ya, himpunan baru tegangan itu dinamakan iterasi gitu ya. Jadi cuma permasalahannya kan gini, kalau yang namanya dalam suatu apa namanya, dalam suatu sistem gitu ya, iterasi itu kan dia dalam apa namanya, dalam bentuk realnya gitu ya. Kalau misalnya iterasinya 1 sampai apa namanya, mana tadi, nah ini kalau misalnya iterasi atau yang nilai dari rel yang kita hitung misalnya pada suatu jaringan gitu ya, anggap saja seperti ini gitu ya, terus bercabang-cabang lah jaringannya itu. Kalau misalnya dia satu jaringan gini gitu ya, misalnya sampai berapa, 10, 20, 30, nah 10 lah paling banyak, itu misalnya 6 iterasi, 7 juga udah lumayan repot, 8. Nah, kalau misalnya ribuan gitu kan, itu nggak mungkin kita agak susah gitu ya melakukan perhitungan iterasi yang cukup panjang. Nah, maka sebenarnya kalau yang sekarang kan menggunakan apa, computing gitu ya, komputer. Nah, sehingga iterasinya dilakukan oleh komputer. Nah, nggak mungkin kita melakukan perhitungan sendiri gitu untuk jumlah yang ribuan. Nah, tapi pada dasarnya prosesnya seperti itu gitu ya. Jadi dia eh, yang namanya proses iterasi gitu ya. Ini diulang terus sehingga perubahan yang terjadi pada setiap rel gitu ya kurang dari satu nilai minimum yang telah ditentukan. Nah, jadi misalnya kita untuk mempelajari gitu ya, untuk memperkirakan di sini penyelesaian misalnya dari satu rel
sebagai fungsi daya nyata dan daya reaktif yang disampaikan ke suatu rel dari generator atau yang dicatu pada beban. Nah, dihubungkan pada rel tersebut, kita langsung saja gitu ya, kita masukkan ke dalam persamaan yang ada 8.1 di mana ini dinyatakan Pi2 itu Pi2I2 gitu ya, sama dengan Pi2 ditambah J Pi2. Nah, ini bagian misalnya rel berayun gitu ya, ditetapkan sebagai misalnya nomor satunya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia nanti bertambah gitu ya, bertambah dan seterusnya, pasti dia akan menyesuaikan pi-nya gitu ya, pi2, pi3 dan seterusnya. Maka di sini nanti berapa nilai pn-nya gitu ya, jumlahnya. Nah, itu tergantung dari berapa jumlah apa namanya? Dari relnya gitu ya. Nah, sehingga iterasinya kita bisa menentukan. Nah, kemudian itu untuk menentukan misalnya nilai pi ya, terus kemudian nilai i gitu ya. Dan kita juga bisa di sini menyelesaikan terkait dengan nilai pi gitu ya, nilai pi pada nilai pi yang ini yang kita selesaikan dengan menentukan tadi nilai pi dan q-nya dulu gitu ya, berdasarkan dari persamaan I2 I2 tersebut sehingga diperoleh nilai pi-nya. Nah, untuk misalnya menentukan nanti keseluruhan n buah rel gitu, jumlah relnya n-nya, tegangan yang dihitung pada setiap rel K di mana PK gitu ya, dan QK diberikan adalah menggunakan persamaan ini gitu ya, PK sama dengan 1 per YKK dan seterusnya gitu ya. Di mana nih nilai N ini tidak boleh sama dengan nilai K gitu ya. Nah, ini. Nah, ini untuk apa namanya? Bagian dari metode Gauss-Seidel gitu ya. Metode Gauss-Seidel dia melakukan perhitungan iterasi terkait dengan jumlah misalnya dalam rel pertama dulu dihitung berapa, rel kedua digabungin seterusnya gitu ya, sehingga diperoleh misalnya keseluruhan ya, yang ada gitu ya. Karena ini aliran daya kan dia satuannya keseluruhan per unitnya gitu. Nah, kemudian mana tadi? Newton-Raphson gitu ya. Kalau Newton-Raphson ini menggunakan uraian dari Taylor gitu ya. Untuk suatu fungsi dengan dua variabel atau lebih misalnya adalah dasar dari metode Newton-Raphson dalam penyelesaian studi aliran beban gitu ya. Nah, studi terkait dengan metode ini kita dimulai dengan suatu pembicaraan tentang penyelesaian suatu soal gitu ya, yang hanya menyangkut terkait dua persamaan dan dua variabel. Kemudian akan kita lihat bagaimana misalnya memperluas dari analisa ini gitu ya untuk penyelesaian persamaan aliran beban. Nah, ini kita peroleh misalnya
dua variabel X1 dan X2 gitu ya. Dengan suatu konstanta K1 yang dinyatakan sebagai ini gitu ya, persamaan X1, X2 dengan K1. Di mana nilai K gitu ya, dan K2 adalah nilai terkait dengan konstantanya. Nah, kemudian kita perkirakan jawaban persamaan ini sebagai X1 kan 0 gitu ya, dan X2. Nah, tanda 0 menunjukkan bahwa nilai ini adalah perkiraan pertama. Nah, kalau misalnya yang kedua dan seterusnya berarti dia bukan 0 ya, tapi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ininya saya kira teman-teman bisa ini ya, bisa baca sendiri terkait dengan penjelasan dari bagaimana misalnya metode dari Newton-Raphson ini bekerja gitu ya, bekerja. Nah, dan ini pasti udah pernah gitu ya di mata kuliah matematika teknik gitu ya untuk Seidel, kemudian metode Newton-Raphson gitu ya dibahas. Nah, jadi dalam hal menentukan misalnya nanti, nah ini contoh nih. Nah, ini misalnya contohnya gitu ya. Jika kita ketahui misalnya gambar yang kita miliki itu ini gitu ya, misalnya diagram garis untuk contoh 8.1. Di sini ada saluran antar rel gitu ya. Ini itu 8.1 ini datanya gitu ya. Datanya dia ada 1 2 berarti dia ini 1 ini 2 gitu ya. Antara rel 1 dan rel 2 dia panjang kilometer 64,4 kilometer atau mi ya, mil. Nah, kemudian nilai R-nya sekian gitu ya, 8 nilai R-nya. Terus nilai X-nya 32, nilai R per unitnya sekian-sekian. Nah, maka dia nanti kita bisa melakukan apa namanya penyelesaian gitu ya, penyelesaian permasalahan ini sesuai dengan misalnya apa namanya penyelesaian metode yang kita gunakan gitu ya. Nah, kalau ini misalnya hitung delta P2 0 gitu ya, dan nilai unsur kedua dalam baris pertama dari Jacobian dengan menggunakan nilai yang ditetapkan untuk perkiraan permulaan dari tegangan-tegangan. Nah, sehingga di sini diperoleh misalnya agar dapat menghitung P2 untuk tegangan dan nilai tegangan dari tabel 18.2. Tabel 8 itu kita hanya memerlukan nilai admitansinya gitu ya. Nilai admitansinya diketahui. Nah, dan seterusnya ini sampai selesai nih dia pembahasannya. Sampai dia memperoleh nilai apa namanya? Persatuan unit gitu ya. Persatuan unit. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan metode Newton-Raphson itu kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai ini gitu ya. Nanti tinggal di tahapannya disesuaikan dengan tahapan metode Newton-Raphson dan lain sebagainya. Nah, kemudian studi aliran beban dengan komputer digital gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita ada 2000 rel, 3500 transformator gitu ya, saluran
3.000 saluran. Nah, maka akan sulit gitu ya kalau misalnya kita melakukan perhitungan secara manual. Makanya karena sekarang sudah cukup maju, kita menggunakan komputer sebagai perhitungannya. Makanya ada kalau yang kuliah bareng Patasma ada komputasi sistem tenaga listrik ya. Nah, komputasi sistem tenaga listrik itu salah satunya berkaitan dengan permasalahan apa namanya studi aliran daya gitu ya salah satunya. Jadi karena dia iterasinya cukup banyak gitu ya, tidak mungkin kalau misalnya dihitung manual gitu. Makanya sudah aja menggunakan komputer sebagai alat pembantunya. Nah, paling itu saja sih untuk di pertemuan minggu ini. Dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu? Halo? Halo, halo. Ini masih ada kan? Pada tidur. Masih, masih Pak. Nah, jadi gimana? Ini kan apa namanya terkait dengan materi yang ini gitu ya, materi yang studi aliran daya gitu ya, analisis aliran daya. Coba teman-teman dibaca gitu ya terkait dengan materinya, sehingga eh, jika nanti ada apa namanya penugasan gitu ya, jika nanti ada penugasan gitu ya, maka teman-teman diharapkan bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa menyelesaikan gitu ya, bisa menyelesaikan tugasnya. Itu aja sih. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya kira saya cukupkan. Terus kemudian nanti untuk siapa ya, Rapi atau siapa gitu yang nge-approve BAP, tolong di-approve gitu ya BAP-nya. Paling itu aja sih untuk dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Kang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang.